Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya George Jalil Ikram dari kelas 4 Teknik Informatika 3A. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik program modul praktikum chapter 5, yaitu tentang vektorisasi kata dan dokumen. Langsung saja di praktikum prakteknya, yaitu yang pertama adalah mencoba dataset Google, menjelaskan vektor dari kata love, faith, fall, sick, clear, sign, back, car, wash, motorcycle, dan juga melakukan perbandingan similarity dari masing-masing kata. Baik, langsung saja. Di sini ada spidernya. Sebelum itu kita mengimport dulu library yang ada, yaitu ada OS di sini, terus gensim, login, random, kemudian ada model doc2 VEC, dan juga tag dokumen. Kemudian dari sklearn-nya ada, kita mengambil quotient similarity, kemudian datasetnya linear model, juga cross validation score. Langsung saja saya jalankan dulu import package-nya. Kemudian login basic yang kita jalankan. Kemudian di sini terdapat kita meload data ini ya, yang mapping between words and vector, untuk nge-mapping antara kata dan juga vektor dari kelas gensim model word 2 VEC nya. Ini modelnya. Di sini kita make data dari Google vektor negatif ini. Untuk linknya seperti ini nih. Di sini tinggal copy aja terus pastein di internet, dia bakal ke Kaggle untuk mendownload. Langsung aja saya jalankan untuk membaca atau ngeload si datanya, supaya nanti bisa kita akses word ya. Oke, ini sudah diakses. Sekarang di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 11 kata ya, yang akan kita coba. Ini kata-kata ini diambil dari data Google vektor ini. Yang pertama ada love, kemudian ada faith, fall, sick, clear, sign, back, car, wash, motorcycle. Kata-katanya. Yang pertama saya akan ngeprint data dari kata love dulu. Nah, ini value-nya dari data kata love-nya. Kemudian yang kedua faith, sama aja ya, input values angka-angka juga. Kemudian fall, terus sick, yang angka-angka vektornya semua nih. Clear, shine. Ini langsung aja jalanin semua dulu ya, karena inputannya semua isinya vektor semua. Dan nanti vektor-vektor ini akan kita bandingkan menggunakan similarity antara dua kata. Nanti kita bandingkan. Itu udah semua. Nah, ini untuk perbandingannya. Sini untuk perbandingan kita memakai similarity yang diambil dari quotient similarity yang sudah diimport tadi, dimana yang kita bandingkan adalah yang pertama kata wash dan juga kata clear. Saja ini kita akan dibandingkan value yang sama antara dua kata ini, apakah ada value yang sama dari dua kata ini. Langsung aja run. Nah, maka hasilnya seperti ini, 0,0901 sekian. Jadi ada kemiripan di dalam datanya. Kita coba dengan back dan love, hasilnya 0,07. Kemudian motor dan car, hasilnya 0,48.
kemudian seek dan fade kita coba, hasilnya 012 sekian. Dan yang terakhir cycle and shine. Hasil seperti ini. Jadi yang paling gede itu kemiripannya ada di seek sama fade ya. Kemudian nomor 2, jelaskan kata dan ilustrasi fungsi dari extract word dan permutation permute sentences. Baik, untuk extract words itu dia digunakan untuk ini ya, untuk kayak menghapus karakter-karakter dari tanda baca, mending ekstrak gitu kata-kata yang ada. Kemudian kalau untuk permute sentences itu dia untuk mengubah urutan atau pengaturan dari katanya. Saja di sini ada variable string, input string. Untuk input string di sini saya memasukkan test sebagai stringnya, kemudian ngeprint test ditambah dengan input string. Input string ini kita tampilkan, kemudian terdapat array string. Ini array-nya kita ambil dari library yang udah diimport tadi di atas. Kemudian find all. Sini kita mencari input string yang kita masukkan di sini tadi ya. Kemudian kita ngeprint list katanya ditambah dengan restring, yaitu input string yang kita cari tadi. Langsung saja kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan testnya, yaitu print input stringnya yaitu test. Kemudian list katanya test, karena diambil dari restringnya. Restring dia manggil input string. Misal kalau kita ganti tesnya ini jadi ganteng misalnya kan, bukan pede teman, begitulah sengaja kita. Nah, maka dia ngeprint juga ganteng gitu. Next di sini ada terdapat percobaan dimana ini kita disuruh untuk ilustrasikan fungsinya ya. Nah, di sini yang pertama ada input matrix. Jadi dia ini membuat sebuah string objek dari objek yang sudah diberikan. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, aduh mana tadi? Kok hilang? Oh, ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 value. Dimana masing-masing matrix ini terdapat nama Zul Jalali, nama saya sendiri, terus NPM saya, terus prodi, jurusan, kemudian nama kampus. Kemudian result di sini stringnya masih 0. Kemudian di sini kita melakukan satu kondisi looping, yaitu S di sini di dalam input matrix, berarti nanti dia akan melakukan perulangan atau looping sebanyak value yang ada di matrix ini, yaitu kalau di sini tadi dihitungkan ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Berarti nanti dia akan nge-looping sebanyak 4 kali. Kemudian resultnya kita akan nambah-nambah terus dengan random ini variable. Dia akan ngambil secara acak, nge-generate secara acak value variabelnya. Kemudian ada choice di sini, dia akan memilih secara random, tetapi secara random tapi secara berurutan gitu dah. Kemudian ditambah dengan string 0 yang ini yang nanti akan diisi dengan input matrixnya. Kemudian di print resultnya, maka saat dijalankan akan seperti ini. Nah, jadi di random itu yang pertama Jalali, jadi secara berurutan dia akan melanjutkan Jalali, NPM teknik Indonesia, seperti itu. Jadi kalau misal kita ulangi lagi juga tetap sama ya.
Kemudian terdapat percobaan kedua. Di sini dapat sebuah function extract words, yaitu extract word buat menghapus karakter-karakter atau simbol-simbol yang ada ya. Di sini ada parameternya objek send. Nanti send ini ada lower. Ini lower ini method untuk lower case kalau nggak salah. Kemudian di sini ada array lagi sub dengan karakter ini. Karakternya kemudian di send ya, dikirim. Sendnya ini nanti dia akan menghapus tag HTML-nya. Kemudian ada untuk menghapus tanda petik 1 ini. Kemudian ada untuk menghapus tanda baca dan juga untuk menghapus spasi yang berurutan. Kemudian dibagikan, di split. Terus kita coba seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 3. Jelaskan fungsi library gensim tag dokumen dan doc2 VEC serta dipraktikkan pemakaiannya. Jadi yang pertama itu library gensim tag ya. Nah, untuk library gensim sendiri itu yaitu sebuah library open source untuk unsupervised topic modeling dan juga natural language processing yang menggunakan statistika modern untuk machine learning. Sedangkan untuk tag dokumen sendiri yaitu sebuah dokumen, satu dokumen yang berisi yang dibuat dari kata-kata. Itu untuk tag dokumen. Nah, untuk doc2 VEC sendiri itu sebuah model yang digunakan untuk nantinya mengenerate sebuah vektor yang melambangkan satu grup dari kata yang sudah diambil sebagai seutuhnya apa sih ya, pokoknya satu kata yang diambil group of word ya. Jadi grup kata-kata yang diambil diambil sepenuhnya ya, seperti itulah. Jadi nanti dia bakal ngekalkulasiin lebih dari kata rata-rata di dalam satu kalimat. Itu untuk doc2 VEC nya. Sekarang langsung praktiknya aja. Nah, ini untuk contoh tag dokumennya ya. Jadi dalam satu dokumen itu ada dibuat dengan berbagai macam kata-kata seperti ini. Kata-katanya Hidaydo ini lirik lagu sih sebenarnya, Lembu Hati. Ini variable dokumen yang memuat ya membuat kata-katanya. Kemudian di sini ada token dokumen. Ini mutable dokumen ya, yang artinya mutable sequence. Itu yang arti itu data yang bisa diedit lah. Ini kita ada file, ada dokumen di sini. Kemudian kita ngeprint dokumennya ini dan juga dokumen yang ini. Jadi nanti dia akan ngeprint hasil ini dokumen yang ini yang berisi kata-katanya dan juga dokumen ini. Langsung saja dijalankan. Nah, dia akan ngeprint hehihaha obat hati ada 5 perkaranya bla 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 dan juga dokumen seperti itu. Selanjutnya percobaan kedua ini tag data dari tag dokumen. Nah, seperti ini tadi ya, tag dokumen itu sebuah dokumen yang dibuat dari kata-kata. Jadi sebuah list Unicode string token ini dibaca dan tag juga. Di sini ada tag dokumen ya, parameternya ini D dan I. Kemudian ada suatu kondisi looping di sini I dan D nya dalam enumerate. Nah, enumerate ini dia bakal nge-return atau mengembalikan sebuah enumerate object
enumerate objek yang akan dikembalikan ini adalah token doc-nya ini ya, ini. Kemudian kita tampilkan tag datanya, yaitu untuk mengembalikan token doc ini ya secara enumerate. Langsung saja kita run. Nah, maka tagnya adalah 0 seperti ini. Ini kondisinya ini ya, yang dokumen. Kemudian di sini kita apa lagi ya? Di sini untuk membuat model training untuk doc2 VEC. Di sini ada variable model. Nah, kita manggil doc2 VEC-nya. Doc2 VEC ini ada tag data, kita ambil dari atas dengan vektor size-nya ada 20, kemudian ada window 2, minimum count-nya ada 1, workers-nya atau pekerjanya ada 4, dan efforts-nya ada 100. Langsung kita running, ini nggak bakal ini apa-apa kok. Nah, dia bakal nge-generate the training modelnya. Kemudian setelah kita di-generate semua kayak gini, tinggal kita save dengan nama test doc2 vec.model. Terus kita run, nah dia akan nge-generate, nge-save dokumennya menjadi sebuah model ini. Save. Nah. Kemudian kita load doc2 vec-nya dengan manggil ini saja, metode load-nya ini. Kemudian nama filenya jalankan, maka dia akan nge-load. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan informasi-informasi di sini, loading object, loading dv recursively, kemudian vw-nya juga, kemudian setting attribute, life cycle-nya, fname, test doc model, datetime, sim python, dan lain-lain sebagainya. Ini kita menampilkan model itu vw di sini. Vw ini sudah di load tadi. Langsung saja kita run. Nah, dia akan menampilkan model vw-nya, yaitu key id vectors, objeknya seperti ini. Nah, kemudian untuk nomor 4 di sini jelaskan yang katanya praktik cara menambahkan data training dari variabel yang sudah dimasukkan kepada variabel dalam rangka melatih doc2 VEC. Nah, tadi kan udah kita buat model trainingnya, sekarang kita tambahkan model trainingnya. Nah, untuk datanya sendiri bisa di download di sini linknya. Nanti mungkin akan saya taruh di deskripsi kalau saya ingat. Nah, ini udah datanya ya. AkimDB ini terus ada train sini. Nah, ini yang kita butuhkan nih, unsub, bow, dan lain-lain sebagainya. Langsung saja di sini ada variable unsub sentences dengan isinya masih kosong. Jalankan saja dulu. Terus di sini ada directory name-nya, train, terus post. Di sini ya, train, ini post, kemudian ada train neck-nya ini, terus yang unsub, sudah testnya juga, directory test, yang post dan juga neck ini folder-foldernya. Nah, kemudian ada lagi memanggil kondisi file name-nya di dalam list direktorinya dengan nama aclimdb, kemudian nama direktorinya itu ini nama direktorinya. Kemudian di sini ada kondisi kalau misalnya jika file name-nya ini index min4 sama dengan txt, maka dia akan ngebuka file txt itu dengan directory name-nya dan juga
dia mengakses dari directory name dan juga ini ya file name nya. Kemudian ada encoding UTF-8 ini untuk encodingnya ya. Kemudian di sini di alias atau disingkat jadi F, nanti dipanggil send-nya fread, kita membaca si file txt yang sudah dibuka tadi. Kemudian variable word-nya kita mengambil variable send ini. Kemudian di sini unsub sentences kita mengambil dari tag dokumen yang di atas ini, ambil tag dokumennya. Kemudian ada variable words dan juga directory name dan juga file name nya. Langsung saja dijalankan. Ini untuk ini agak lama ya, jadi tunggu saja. Mungkin saya bakal nge-pause dulu. Baik, langsung saja kita lanjut ke nomor 5. Di sini nomor 5, dasar dan kata yang praktek kenapa harus dilakukan pengocokan pembersihan data. Untuk sini kita akan melakukan pengocokan data atau mengacak data. Sebentar ya. Baik, untuk nomor 5 nya di sini disuruh menjelaskan kenapa harus dilakukan pengocokan pembersihan data ya. Nah, untuk alasan pengocokan data itu sendiri itu metode supaya dapat membantu menghasilkan sampel data yang representatif ya, karena bisa menghilangkan respon sukarela dan menjaga faktor biasnya tersembunyi. Nah, sedangkan pembersihan data itu dibutuhkan agar data yang dianalisis atau diteliti dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya anomali-anomali atau kesalahan-kesalahan, misalkan missing value atau apalah itu. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasannya. Langsung saja kita coba. Di sini kita akan mengacak datanya terlebih dahulu. Lalu di sini ada variable mute yang kita memanggil unsub sentences-nya yang udah kita ambil tadi, append datanya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini kita nampilin juga mute-nya, ngecek datanya diacak atau kagaknya. Ini kita nunggu dulu, agak nge-lag, aduh not responding kan memang. Tadi guys ya, di pause dulu not responding, surem. Oke, di sini udah outputnya udah keluar tapi masih ngehang nih, spidernya nge-lag guys, help me, subhanallah. Oke, seperti ini dah. Intinya di sini semuanya sudah diacak datanya, cuman masih nge-lag, sabar guys. Oke, clear aja dulu comment prompt-nya. Oke, setelah diacak, sekarang datanya kita save sehingga nanti akan dari data 2VA. Ini contoh di sini nih. Saya hapus dulu aja ya. Nanti kelihatan. Nah, ini hapus. Kita run. Nah, maka dia akan disimpan. It's magic, bro. Ini nomor 6 nya ya, untuk menyimpan data ya. Langsung aja lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini jalankan dengan praktik masuk dari input code, tunjukkan inputannya. Ini infer vektor nih. Infer vektor itu apa? Baik, tadi disuruh apa ya kita?
jelaskan dengan kata maksud imperfector. Baik, di sini imperfector ini dari ini ya, DOV 2 VEC. Jadi di sini kita mempraktikkan untuk imperfectornya sendiri. Imperfector itu sendiri mengkonversi dokumen jadi sebuah vektor dengan numeric value. Di sini words yang akan diekstrak adalah testing. Langsung saja kita coba run. Nah, maka dia akan menampilkan vektor-vektor dari word texting. Kemudian nomor 8 di sini quotient similarity. Quotient similarity itu sendiri sebuah ini ya, menghitung atau menghitung sebuah kemiripan atau perbandingan dari data X dan Y. Nah, di sini kita membuat ECS, variable CS atau quotient similarity. Kemudian kita meload imperfectornya. Di sini data-data dari word testing kita ubah menjadi sebuah vektor dengan numeric value. Dan juga kita menggunakan imperfector juga untuk word karena sekarang matkul kecerdasan buatan seperti ini. Dan nantinya juga akan diubah menjadi sebuah vektor. Nah, nantinya akan dibandingkan antara dua ini, ibaratnya ini X ini Y, lalu akan ditampilkan setelah dihitung kemiripannya atau perbandingannya. Setelah kita jalankan, nah, maka hasilnya adalah 0,1394088 seperti ini. Yang terakhir di sini adalah cross validation. Sini cross validation itu mengevaluasi sebuah skor dengan menggunakan metode cross validation. Ini ada variable score files dengan kita ngeload dataset diabetes. Kemudian di sini sumbu X-nya adalah cross file dengan data 150. Kemudian Y juga targetnya 150. Kemudian memanggil lasso atau linear model. Dengan itu linear model lasso kita panggil. Kemudian kita menampilkan validation score-nya, itu variable lasso, kemudian variable X, Y, dan juga CV-nya. Kemudian kita jalankan, maka inputnya akan menampilkan hasil dari cross validation-nya, yaitu 0,3315 sekian, 0,08, 0,353 seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari praktikum ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan yang saya jelaskan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.